Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor untuk kelas 12 TPSM. Yang dimana materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang permasalahan dan penyelesaiannya di lingkup kelistrikan sepeda motor. Oke, kita langsung aja mulai ke materinya. Oke, permasalahan yang pertama dapat kita lihat contoh soal sebagai berikut, yang dimana di tengah tren penggunaan LED untuk sistem penerangan sepeda motor terselip permasalahan mengenai cahaya LED yang relatif menyilaukan. Permasalahan ini semakin mengemuka setelah sepeda motor keluaran lama juga mulai mengganti lampu kepalanya dengan LED. Padahal penggunaan LED di sepeda motor keluaran lama memang tidak dianjurkan. Mengapa sepeda motor keluaran lama sebaiknya tidak dianjurkan menggunakan lampu kepala dengan tipe bolam LED? Jadi di sini masalahnya adalah kenapa motor lama tidak dianjurkan menggunakan lampu LED. Oke, di sini sudah Bapak rangkum untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Salah satu kekurangan LED untuk sistem penerangan sepeda motor adalah cahaya yang dihasilkan cenderung menyilaukan mata. Hal ini disiasati oleh produsen lampu sepeda motor dengan membuat reflektor khusus. Reflektor untuk LED biasanya menempatkan LED di bagian yang agak tersembunyi dan tidak dapat terlihat langsung dari luar. Tujuannya agar mengurangi efek menyilaukan LED dan dikombinasikan dengan penyetelan ketinggian lampu yang tepat. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab LED tidak dijual terpisah sebagai suku cadang pengganti, tetapi dijual satu paket dengan reflektornya. Bila sepeda motor lama yang reflektornya dirancang untuk penggunaan bolam pijar diganti LED, tentu cahaya yang dihasilkan akan sangat menyilaukan dan mengganggu pengguna jalan lain. Kesimpulannya, penggantian jenis bolam lampu kepala sebaiknya mengikuti rekomendasi pabrikan karena telah disesuaikan dengan berbagai hal termasuk reflektor yang digunakan. Nah, untuk di sini mungkin kenapa tidak dianjurkan? Yang pertama adalah terlalu menyilaukan lawan arah kita. Untuk reflektornya kan beda antara LED emang bawaan dan yang reflektor motor keluaran lama itu beda. Dan yang kedua mungkin dari arus listriknya, yaitu untuk lampu keluaran lama motor maksud Bapak motor keluaran lama pasti sepeda motornya menggunakan arus listrik AC, yang dimana AC itu adalah arus listriknya kurang stabil atau tidak stabil karena langsung dari magnet. Dan jadi untuk lampu LED ini diperlukan arus listrik yang stabil atau bisa kita bilang DC untuk arus sumber listriknya yang dari aki. Oke, mungkin dua itu bisa menjadi penyelesaian permasalahan pertama ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini contoh reflektor dari Vario LED yang dimana dari bentuknya aja sudah beda dengan reflektor kebanyakan motor lama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk lampunya itu pasti tersembunyi, tidak terlalu nongol atau tidak tampak. Nah, dibandingkan dengan reflektor Vario yang lama, di sini untuk bolam lampunya masih kelihatan dan jenis reflektornya juga beda. Oke. Nah, kita lanjut untuk penyelesaian permasalahan yang kedua. Di sini bisa kita lihat contohnya, sebagian besar sepeda motor bebek masih menggunakan lampu kepala tipe bolam pijar dengan arus AC yang diambil langsung dari generator. Cirinya adalah nyala lampu yang akan semakin terang saat putaran mesin dinaikkan. Sebagai pengendara sepeda motor bebek ada yang mengganti bolam standar dengan LED tanpa mengubah sistem kelistrikan standar. Alasannya karena LED tersebut dirancang dapat bekerja pada arus AC dan DC sehingga sistem kelistrikan lampu kepala tidak perlu dimodifikasi. Apakah LED
memang dapat digunakan pada lampu kepala dengan sistem kelistrikan AC. Nah, di sini masalahnya sebagian besar motor bebek kan tipe bolamnya masih lampu pijar dan harusnya masih AC. Dan di sini sebagian orang juga mengganti lampu mereka dengan lampu LED yang dirancang dapat bekerja dengan AC dan DC. Oke, untuk permasalahan ini Bapak sudah rangkum jawabannya. Nah, bila kita perhatikan lampu kepala yang menggunakan LED sebagai komponen standarnya, nyala lampu kepala LED selalu konstan atau stabil. Hal ini mengidentifikasikan bahwa LED menggunakan arus DC dari baterai dan tidak menggunakan arus AC dari generator atau magnet. LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik DC. LED hanya dapat bekerja dengan arus listrik DC sehingga tidak dapat digunakan dengan arus listrik AC. Jika dipaksakan, LED mungkin tidak dapat menyala atau dapat menyala, namun usia pakai menjadi sangat singkat. Kesimpulannya, jangan pernah menggunakan LED jika arus listrik yang digunakan bukan arus DC. Jadi di sini untuk penggunaan lampu LED itu sangat tidak dianjurkan pada arus listrik tegangan AC karena arusnya yang tidak stabil dan atau konstan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan kelistrikan AC dan DC. Di sini dari rangkaian aja sudah beda. Yang kita lihat kalau untuk AC ini adalah generator, dan dari generator ke spool penerangan, terus ke kiprok langsung ke saklar utama. Nah, dari saklar utama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ke lampu speedometer, lampu belakang, dan yang kedua adalah saklar lampu dekat jauh. Nah, saklar lampu dekat jauh ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada lampu jauh dan yang kedua adalah lampu dekat atau lampu utama. Oke. Nah, dibandingkan dengan arus DC di sini langsung menggunakan aki. Nah, makanya itu di mana-mana yang arus DC itu pasti nyala lampunya lebih stabil karena dia langsung dari aki, yang dimana aki mengalirkan listrik ke sekring lalu ke kunci kontak ke saklar lampu utama, yang dimana saklar lampu utama terbagi menjadi dua. Yang pertama lampu speedometer, lampu belakang, dan lampu senja, dan yang kedua ke saklar jauh dekat, dan dari saklar jauh dekat dibagi lagi menjadi dua, yaitu lampu utama jauh dekat dan lampu indikator jauh. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara AC dan DC dapat dilihat dari sumber listriknya. Kalau DC dari aki, sedangkan AC dari generator atau dari putaran mesin. Makanya kita lihat kalau misalnya motor yang menggunakan arus AC, pasti setiap kita gas maka lampunya akan terang, lebih terang. Kalau kita tidak gas pasti akan redup. Beda dengan DC, arusnya lebih stabil dan konstan. Oke, mungkin sampai di situ aja materi Bapak. Lain kesempatan kita akan bahas lagi. Cukup sampai sini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.